Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Ya, halo Ulan, selamat siang. Apa kabar Ulan? Selamat siang juga, Bu. Alhamdulillah. Gimana Ulan? Suara Ulan kurang kedengar nih sepertinya. Halo. Ah ya, gimana kabar Ulan? Alhamdulillah, sehat, Ibu. Ibu bagaimana? Alhamdulillah, Ibu juga sehat Ulan. Gimana kondisi Ulan pada saat ini? Masih menjalankan perkuliahan daring? Oh iya, Bu. Mm-mm. Betul. Bulan lagi kuliah banget. Lanjut. Oh begitu ya. Sepertinya Ulan menghubungi Ibu. Ada yang bisa Ibu bantu? Ada, Bu. Tapi Iya. sebelumnya Ibu ada waktu untuk hari ini, Bu. Kira-kira 45 menit sampai 55 menit Ibu ada waktu. Apakah cukup Ananda? Bulan rasa cukup, Bu. Oke, sepertinya langsung saja ya kita mulai ya. Gimana kira-kira ada yang bisa Ibu bantu, Lan? Bu, Mm-mm. bulan mau Gimana Ulan? Suara Ulan sepertinya kurang kedengaran lagi nih ya. Sepertinya jaringan. Bentar ya. Nah, gimana ini? Gimana Lan? Iya, Bu. Mm-mm. Wulan mau cerita nih sama Ibu. Iya. Wulan tuh gimana ya, Bu? Wulan takut gitu loh, Bu. Kayak eh, kalau kalau lihat darah gitu, Wulan. Gimana kalau melihat darah Ulan seperti apa? Kurang jelas kedengaran suara Ulan. Jadi gini, Wulan tuh sangat takut loh, Bu. Darah. Apalagi kalau ngeliat orang yang kecelakaan, apalagi ada darah-darahnya gitu, Bu. Atau kayak dibunuh gitu, Bu. Oh, berarti sepertinya Ulan takut dengan darah ya, begitu ya Lan? Apalagi Iya, ketika Bu. melihat orang kecelakaan di depan mata, melihat kejadian tersebut lalu timbul darah itu merasa ketakutan Ulan ya. Kalau boleh Ibu tahu Iya. ketakutannya seperti apa Ulan alami ketika melihat darah tersebut? Kan jadi gini, Bu, Mm-mm. ketakutan Mulan tuh yang kayak misalnya kan gini, ada kayak video-video orang-orang bunuh gitu kan, Bu, terus Mm-mm. kayak menganiaya gitu, nah, Bu. Jadi di situ tuh Mulan tuh timbul kayak takut gitu, kepikiran terus gitu, Bu. Jadi apa-apa tuh gimana was-was jadinya, Bu. Jadi kalau ngeliat darah misalnya gitu kan, Bu, tuh Mm-mm. bawaannya takut aja gitu, ngeri gitu loh, Bu. Oh begitu ya. Kalau Ibu boleh tahu sejak kapan Ulan mengalami hal tersebut? Kalau untuk sejaknya mungkin udah dari SD, Bu. Soalnya waktu itu kan Mulan ada kakak, Bu. Jadi kakak tuh dia bilang mau lihat video enggak? Mm-mm. Depan Bu. Terus lihat video, video orang tuh uh, dari apa yang untuk sinyal tuh, Bu? Gimana? Yang ada di kayak tonggak sinyal gitu, nah, Bu. Kayak apa namanya? Antene. Iya, Hmm. antene itu kan, Bu. Jadi di sana tuh dia liatin video itu gitu. Nah di sana tuh orang tuh lompat ke bawah tuh dia malah kayak patah-patah hancur gitu, nah, Bu. Hmm. Jadi saya langsung shock gitu, nah, Bu. Lihat darah sampai sekarang, Bu. Berarti dah lama kejadiannya ya, mulai timbul gejala seperti itu. Oke, berkaitan dengan kasus yang Mulan alami, Ibu ada satu teknik atau terapi yaitu namanya terapi sensitisasi dan disensitisasi yang bisa membantu mengurangi tingkat kecemasan atau ketakutan atau fobia yang Wulan alami ini. Sebelumnya, sebelum Ibu melakukan atau memberikan teknik tersebut, apakah Wulan bersedia? Ulan bersedia kok, Bu. Yang Mm-mm. penting Ulan bisa meredakan ketakutan Ulan dengan darah, Bu. Tapi sebelumnya Ulan dijelaskan apa itu teknik
yang ibu katakan tadi bu. Oh, boleh Wulan. Oke Wulan. Jadi teknik sensitisasi atau desensitisasi itu adalah sebuah teknik atau terapi yang bertujuan untuk mengurangkan tingkat kecemasan atau tingkat kekhawatiran yang berlebihan yang dialami oleh seseorang. Jadi teknik ini bisa seperti sejenis terapi yang bisa mengurangkan tingkat kecemasan yang dialami oleh individu. Bagaimana Wulan? Oh, seperti itu ya bu. Iya. Kalau seperti itu Bulan mau mencobanya bu. Oke, nah sebelumnya di teknik ini kan kita merumuskan terlebih dahulu, merumuskan tingkatan ke tingkatan kecemasan yang Ulan alami. Sebelum itu, sekarang Ibu minta kepada Ulan, coba Ulan jelaskan, jelaskan rumusan tingkat kecemasan atau tingkat ketakutan Ulan, mulai dari yang Ulan tidak merasa takut sampai tingkat kecemasan atau tingkat ketakutan Ulan itu meningkat. Nah, contoh yang pertama Ulan merumuskannya, yang pertama apa? Bisa dijelaskan? Kalau untuk tingkatan kecemasan Bulan terhadap darah itu bu, yang pertama yang mungkin tidak terlalu membuat Bulan takut ya bu. Yeah. Yang pertama tuh mendengar kata darah itu nggak terlalu takut sih bu, tapi ada sih takutnya, tapi nggak terlalu gitu bu. Terus melihat kayak cerita-cerita orang, misalnya kayak video. orang dia seperti melihat video. Iya bu, kayak video-video orang dulu, orang yang aniaya gitu bu, itu tuh udah kayak apa ya bu, udah mulai takut, udah ngerasa takut banget gitu bu. Terus apalagi kalau ngelihat secara langsung gitu bu, secara langsung darah tersebut gitu bu. Darahnya orang gitu bu. Kalau darah hewan atau binatang itu enggak sih bu, Bulan. Tapi kalau darah terkapal itu ya bu, Bulan udah nggak berani lagi bu, Bulan takut. Oh, seperti itu ya. Jadi ada 3 tingkatan ya yang berdasarkan Ulan rumuskan barusan. Yang pertama itu mendengarkan kata-kata darah, seperti kata darah, mendengarkan aja Ulan merasa takut. Nah, sekarang coba Ibu kasih contoh. Misalnya Ibu nih membicarakan tentang, tangan Ibu terluka nih sehingga berdarah. Nah, bagaimana tanggapan Ulan? Bagaimana respon Ulan? Bagaimana tingkat ketakutan Ulan pada saat itu? Kalau sekarang kan Ulan hanya mendengarkan kata darah ya bu. Yeah. Di sana Ulan takut sih bu, tapi nggak terlalu takut gitu bu, nggak terlalu bikin apa gitu, nggak bikin nyeri gitu bu. Oke, kira-kira berapa persen itu kalau kita presentasikan? Kalau untuk presentasinya itu sekitar 30% lah bu. 30% ya dari mendengarkan kata darah. Oke, lanjut yang kedua tadi. Untuk itu Ulan merasa tenang bu, merasa lega gitu bu, tenang aja bawaannya tuh bu. Oke, sekarang coba Ulan bayangkan lagi, Ulan dengarkan lagi, apabila ketika Ibu mengatakan darah, bagaimana respon Ulan? Ibu terluka dan tangan Ibu berdarah, bagaimana? Gimana Ulan? Ulan rasa sekarang dengan mendengar kata darah udah mulai agak biasa gitu bu, udah mulai agak tenang gitu bu. Udah mulai agak tenang, udah mulai agak plong ya sedikit ya. Kalau boleh tahu berapa kira-kira presentasinya? Kalau untuk yang sekarang sekitar. Oke, berarti masih 20% ya, berarti masih ada tingkat ketakutannya di jenjang pertama. Kalau begitu sekarang Ulan coba deh dengarkan seperti alunan Al-Quran atau musik yang membuat Ulan tuh senang.
Ya, silakan ya. Silakan diputarkan musiknya kalau ada di dekat ular. Iya, Bu. Ya. Sebentar ya, Bu. Oke. Em, Ibu mau musik apa, Bu? Ibu, oke, kalau ibu sih bebas ya. Ulan maunya apa yang bikin hati Ulan senang? Kalau Ulan sih, Bu, kalau yang bikin hati Ulan senang tuh kayak melihat pantai gitu, Bu. Oke, melihat Lihat. pantai, mendengar suara-suara ombak gitu ya. Iya, Bu. Tapi sekarang Ulan sudah mendengarnya kok, Bu. Ulan juga udah agak rileks. Oke. Nah, setelah itu ibu ulangi lagi bagaimana misalnya ibu mengatakan kata darah, aduh di lantai ada darah. Bagaimana respon Ulan pada saat ini? Kalau sekarang udah biasa aja, Bu. Nggak terlalu takut dan mulai terbiasa, Bu. Oke, sudah mulai ya. Kira-kira berapa persen jika dipresentasikan? Kalau untuk sekarang mungkin sudah 0%, Bu. Rasanya sudah plong gitu, Bu. Sudah nggak merasakan takut apa-apa lagi gitu, Bu. Mendengar kata darah gitu, Bu. Oke, berarti di jenjang pertama Ulan sudah berhasil mengurangi tingkat ketakutan walaupun hanya dari segi mendengarkan. Jadi ketika Ulan mendengarkan kata, wah itu ada darah di jalan, wah itu ada darah, jadi Ulan nggak canggung lagi. Oke Lan, bisa kita lanjut ke jenjang berikutnya. Oke, lanjut ke jenjang berikutnya. Di sini ketika Ulan melihat video darah, Ulan merasa takut. Kira-kira sekarang coba Ulan bayangkan Ulan melihat video di YouTube atau Instagram yang menampilkan sebuah kecelakaan yang banyak bercucuran darah. Bagaimana perasaan? Bagaimana ketika Ulan membayangkan itu? Oke, tenang. Ambil nafas, atur nafasnya. Oke, buka mata perlahan. Oke. Tadi ketika Ulan membayangkan hal tersebut, bagaimana perasaan Ulan pada saat itu? Ulan sangat takut, Bu. Takut. Jika dipresentasikan berapa persen? Kalau untuk yang sekarang mungkin sekitar 7%, 70%, Bu. 70% ya, berarti tingkat kecemasan di jenjang kedua itu sangat tinggi, 70%. Oke, sekarang angka selanjutnya, Ulan bayangkan Ulan menonton video yang bikin Ulan senang. Apa coba? Bayangkan yang bikin Ulan senang, terhibur, happy, enjoy. Nah, saya akan bayangkan bikin Ulan tuh senang-senang, senyum-senyum gitu. Video orang sudah membayangkan hal-hal yang senang ya. Nah, ibu ulangi lagi. Ya, Ulan sekarang misalnya anggap di ibu ini adalah muka ibu berdarah. Ini dalam video berarti ini kan berdarahnya. Jadi gimana? Masih takut? Masih ada tingkat? Iya, Bu. Oke, masih berarti ya. Berapa persen kalau boleh ibu tahu? Kalau sekarang mungkin udah sekitar 40% lagi, Bu. 40% berarti baru kurang 30% dari 70%. Oke. Diulangi lagi. Sekarang Ulan alihkan pandangan Ulan, atau Ulan boleh buka jendela. Sekarang Ulan di rumah ya. Boleh buka pintu pergi keluar, melihat situasi kondisi di luar, silakan. Nah, ketika Ulan melihat pemandangan di luar rumah, apa yang Ulan rasakan? Tenang, Bu. Oke, senang. Udah tenang, lega, adem gitu, Bu. Oke, lanjut ya. Nah, kembali lagi ketika Ulan membayangkan Ulan melihat video darah lagi. Video darah nih seperti film horor. Bagaimana? Gimana Ulan? Udah merasa biasa aja, Bu. Rasanya udah nggak terlalu takut dan kecemasan Ulan udah nggak terasa lagi, Bu. Oke. Kira-kira berapa persen itu kalau boleh ibu tahu? Kalau untuk sekarang mungkin
udah 0%, Bu. 0% ya. Oke, berarti penurunan yang drastis berarti ya. Dari melihat atau membayangkan hal-hal yang senang, Wulan bisa mengurangi tingkat ketakutan Wulan tersebut. Oke, di jenjang yang kedua Wulan sudah berhasil untuk mengurangi tingkat kecemasan. Lanjut pada tingkat yang ketiga. Di sini Wulan ketika melihat darah secara langsung Wulan semakin takut. Sekarang coba Wulan bayangkan di tangan Wulan itu timbul darah akibat kena gunting. Oke. Oke, boleh disembunyikan tangannya terlebih dulu, tarik nafas. Ya, lihat ke hal-hal yang menyenangkan. Bayangkan hal-hal yang menyenangkan. Oke, oke. Oke, tarik nafas. Nah, bagaimana perasaan Wulan pada saat itu? Sebelum Ibu menenangkan Wulan sangat takut, Bu. Badannya menggigil, Bu. Oke. Kalau Tapi ya, tarik nafas dulu, atur kalau nafas. Ya, oke. Tapi kalau udah menenangkan diri, Bu, Wulan udah rasa lega, Bu. Kira-kira berapa persen tadi itu ketika Wulan melihat, membayangkan tangan Wulan ada darah? Berapa persen ketakutannya? Itu 100%, Bu. 100%. Oke, cukup tinggi ya berarti ketika langsung melihat kejadiannya. Sekarang Wulan bayangkan di tangan Wulan hal-hal yang membuat Wulan senang. Apa yang Wulan inginkan di tangan Wulan itu? Apa misalnya? Sehingga Wulan membuat senang. Yang bersangkutan dengan warna darah. Misalnya. Ya, gimana Wulan? Wulan juga takut, Bu. Masih takut ya membayangkan warnanya dengan darah. Oke. Berapa persen kira-kira lah? Kalau untuk ini sekitar 20%, Bu. 20% ya. 20%. Sekarang Ibu minta untuk Wulan, silakan Wulan membayangkan kembali hal-hal yang membuat Wulan senang dalam kehidupan nyata, atau dalam sekarang gambaran itu sekarang Wulan itu sedang senang tentang apa, sehingga Wulan tidak memikirkan dan tidak takut lagi akan darah tersebut. Bayangkan membuat Wulan senyum-senyum. Sekarang Ibu balik lagi, ketika ada darah di kaki Wulan yang terkena lintah, bagaimana respon Wulan pada saat itu? Rasanya udah biasa aja, Bu. Udah biasa ya. Kira-kira berapa persen nih? Kalau untuk sekarang mungkin sudah 0%, Bu. 0 ya. Oke, berarti Wulan sudah berhasil menurunkan tingkat ketakutan mulai dari yang rendah hingga yang 100% yang tinggi tadi. Nah, sekarang Ibu mau tanya, bagaimana perasaan Wulan ketika menghadapi atau melaksanakan terapi ini? Apa yang Wulan rasakan hingga saat ini? Baik, Bu. Jadi gini, Bu, selama kita melakukan terapi ini, pertama Wulan merasakan kayak Wulan tuh dicampur adukan gitu, Bu. Kadang bisa dengan keadaan itu Wulan sangat takut gitu, Bu. Dan terkadang Wulan juga bisa merasakan sangat bahagia, sangat senang, sangat plong gitu, Bu. Tapi dengan begitu Wulan bisa melatih juga, Bu, dengan emosi Wulan gitu, Bu. Dan juga bisa mengurangi rasa takut Wulan terhadap suatu hal. Jadi ketika Wulan merasa takut, Wulan bisa membayangkan hal-hal yang membuat Wulan senang, dan akhirnya Wulan bisa meredakan ketakutan Wulan, Bu. Seperti yang Wulan katakan barusan, benar sekali. Ketika kita ditakuti oleh suatu hal, kita bayangkan yang senang-senang, kita bayangkan yang membuat kita bahagia. Nah, ketika misalnya itu masih juga belum, kita coba bayangkan lagi apa yang menurut Wulan itu bahagia. Jadi intinya dari teknik ini
Ulan sudah berhasil menurunkan tingkat kecemasan. Menurunkan ya, bukan berarti menghilangkan. Kalau ketakutan tentu pasti ada, masih ada. Cuma ketingkatannya itu sudah mulai berkurang. Nah, dari situlah nanti Ulan sudah mulai berangsur-angsur tidak takut lagi terhadap hal yang membuat Ulan takut. Oke, Ulan. Iya, Bu. Nah, bagaimana konseling kita pada hari ini, Ulan? Apa yang Ulan rasakan selain yang Ulan sampaikan tadi? Yang Ulan rasakan udah mulai lega gitu, Bu. Tahu apa yang harus Ulan lakukan gitu, Bu. Nah, untuk selanjutnya ketika Ulan merasakan hal-hal yang demikian timbul kembali, Ulan bisa menerapkan terapi ini dengan sendiri ataupun boleh hubungi ibu lagi, boleh banget. Kita lakukan lagi terapinya secara berkelanjutan. Oke, Ulan. Sudah Baik, lega ya? Ibu. Sudah senang ya berarti ya? Udah mulai agak plong gitu ya? Oke. Iya, Mengingat dan Bu. menimbang juga nih waktu kita sudah berjalan kurang lebih 45 menit. Ibu rasa cukup dan mungkin Ulan ada yang ingin ditanyakan atau bagaimana? Ulan rasa sudah cukup, Bu, untuk hari ini, dan terima kasih ya, Bu, sudah membantu Ulan. Iya, sama-sama Ulan. Lain kali kalau ada sesuatu yang membuat Ulan itu galau, resah, silahkan hubungi Ibu. Oke? Baik, Ulan. Bu. Jika, Iya. jika tidak ada lagi yang ingin disampaikan, kita akhiri saja ya proses konseling kita pada hari ini. See you next time. Semoga baik-baik saja keadaan kedepannya. Semoga lebih tenang lagi, bisa merefleksikan diri lagi. Oke? Oke. Baik, Ibu. Terima kasih ya, Bu, Iya, sudah membantu sama-sama. Ulan. Oke Lan, Ibu pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu.